Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Satu menit setelah King Ruo bergerak pergi, puluhan kultivator dari ras manusia dan dewa muncul di tempat itu, mengambil mutiara jiwa dari ikan perak terbang yang terbunuh oleh serangan petir King Ruo sebelumnya. Namun perebutan sumber daya itu tidak berlangsung lama, karena muncul ratusan ikan perak terbang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, membuat tempat itu menjadi kacau. Duar, duar, ledakan keras kembali bergema, membuat permukaan danau hitam itu kembali bergolak. Tak lama kemudian, dua sosok elang emas yang melukai King Ruo sebelumnya muncul di tempat itu, dengan sorot mata tajam, berusaha mencari keberadaan King Ruo. Saudara, aku tidak melihatnya. Apakah dia sudah pergi? Sepertinya demikian. Tapi sebelum itu, kita selesaikan dulu masalah di tempat ini. Sambil memberi perintah pada pasukan ikan perak terbang itu, untuk melenyapkan semua pasukan ras dewa dan manusia yang ada di tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya, tanpa ingin terlibat dengan pertempuran besar yang terjadi di belakangnya. 15 menit kemudian, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Xiaodao dari dalam dunia jiwa. Penguasa, sambil bergerak di sisi King Ruo, terus bergerak menuju utara, ucap King Ruo sambil bergerak ke atas punggungnya. Baik penguasa. Setelah menciptakan perisai perlindungan transparan pada tubuhnya, Huo Xiaodao lalu bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sus, sus. Tubuhnya melesat seperti kilatan cahaya, menembus dan membelah awan dengan ekstrim. Penguasa, kemana tujuan kita selanjutnya? Kota Xi. Sebenarnya jika kota Tongze tidak mengalami masalah, mungkin kita bisa menggunakan gerbang teleportasi kota itu. Jika demikian, berapa lama jarak kota Tongze dari kota Xi? Tanya Huo Xiaodao sambil terus bergerak. 1 minggu, jawab King Ruo tersenyum kecut, sambil memulihkan dirinya. Penguasa, bagaimana dengan celah dimensi? Xiaodao, ini bukan benua teratai biru. Menggunakan kekuatan ruang dan waktu dengan merobek celah dimensi terlalu berisiko. Selain tindakan itu terlarang, hal itu juga akan meninggalkan jejak aura yang bisa digunakan oleh kekuatan lain untuk mencari jejak kita. Baik penguasa, hamba mengerti. Setelah terus bergerak, mereka akhirnya keluar dari kawasan Danau Hitam, dan tiba di hutan hijau yang merupakan perbatasan danau raksasa tersebut dengan kawasan utara lainnya. Xiaodao, aku rasa kita sedikit aman, jadi aku ingin beristirahat dan memulihkan diri dulu. Ucap King Ruo merasa sedikit lega karena telah meninggalkan permukaan danau hitam. Baik penguasa, sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di dalam dunia jiwa, 3 hari kemudian, Luo Jiaolai membuka matanya, menatap King Yongjun yang berendam tidak jauh darinya, dengan perasaan senang. Jun-er ucap dengan hangat. Bagaimana perasaan bibi? Jun-er, ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Sekarang bibi dapat merasakan kekuatan petir kini mulai terbangun kembali, bahkan kekuatan petir danau kini telah mulai mengisi kekuatan jiwa bibi. Jawab Luo Jiaolai dengan gembira. King Yongjun menganggukkan kepalanya. Jika demikian, mari kita tingkatkan kekuatan petir bibi. Sambil membawa Luo Jiaolai bergerak menuju bagian tengah danau. Bibi, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan bibi sangat rendah? Tanya King Yongjun dengan heran. Bibi melakukan kesalahan, jawabnya pelan. Maksud bibi? Bibi memaksakan diri naik tingkat dengan cepat, menyerap berbagai jenis sumber daya dengan sembarangan, hingga akhirnya merusak kekuatan sejati yang bibi miliki, jawab Luo Jiaolai. Lalu apakah ayah sudah tahu? Sepertinya demikian. Tanpa bibi jelaskan, ayahmu juga sudah tahu. Tersenyum kecut. Bibi,
sangat jarang ada dari klan Luo yang memasuki dunia jiwa ini. Selain kakek Feng dan paman Luo Zhao, Bibi adalah orang ketiga, ucap King Yongjun. Dunia jiwa, tanya Luo Jiaolai, menatap King Luo dengan penasaran. Apakah ayah tidak menjelaskan hal ini pada Bibi? Luo Jiaolai menggelengkan kepalanya, menatap King Yongjun yang begitu ramah padanya. Bibi juga tidak mengira jika ini adalah dunia jiwa. Mengedarkan pandangannya dengan takjub. Itu berarti Bibi adalah orang yang dipercayai oleh ayah. Karena selain orang-orang yang dipercaya, hanya ada musuh yang memasuki dunia ini, tetapi mereka semua ditawan di penjara barat. Luo Jiaolai akhirnya memahami. Bagaimana bisa Tautau dan Long Yuwei yang tiba-tiba muncul dan menghilang di dalam gua sebelumnya. Bibi, mari kita mulai, ucap King Yongjun. Sambil memasuki bagian tengah danau tersebut. Di luar dunia jiwa, Huo Zaodao yang terus bergerak, tiba-tiba melihat kota kecil yang berada di atas gunung mengambang. Penguasa, ada kota kecil. Sambil mengurangi kecepatannya. Baik, kita singgah sejenak, ucap King Luo sambil meminta sosok kilin api ungu itu beristirahat di dalam dunia jiwa. Setelah Huo Zaodao memasuki dunia jiwa, King Luo lalu mendekati kota itu dengan perlahan. Sus, sus. Beberapa penjaga yang berjaga di atas benteng kota, bergerak menghampiri King Luo yang bergerak mendekati kota itu. Tuan, Anda memasuki kota Xiao. Mohon identitasnya. King Luo dengan tenang lalu menunjukkan lencana klan Na, serta menjelaskan tujuannya yang ingin beristirahat di kota itu. Baik Tuan, silakan, dengan ramah. Setelah membayar biaya masuk, King Luo lalu memasuki kota itu dengan tenang, lalu mencari penginapan untuk beristirahat. Kota kecil yang indah, ucapnya sambil terus berjalan memasuki pusat kota, sambil menikmati pemandangan kota itu. Pada saat tiba di pusat kota, King Luo dikejutkan dengan dua pilar hitam yang berdiri di pusat kota, yang dijaga oleh 12 sosok pendekar semi-abadi tingkat 1 hingga tingkat 2. Gerbang teleportasi, ucapnya dengan gembira, yang tidak menyangka jika benda itu ada di kota kecil itu. King Luo yang ingin beristirahat di kota kecil Xiao akhirnya membatalkan niatnya. Lalu menghampiri prajurit yang berjaga. Tuan, ucap King Luo menjelaskan tujuannya yang ingin pergi ke kota Xi. Baik Tuan, sambil menjelaskan jarak yang bisa ditempuh oleh gerbang teleportasi tersebut. Setelah membayar biaya 250.000 kristal jiwa abadi, kedua-belas sosok yang berjaga di tempat itu lalu mengaktifkan gerbang teleportasi tersebut. Swung-swang, kedua pilar dari giok hitam itu bergetar, bersamaan dengan munculnya pusaran angin hitam keemasan di atas kedua pilar itu. Silakan Tuan, ucap prajurit itu dengan ramah. Baik Tuan, ucap King Luo dengan hormat, lalu memasuki pusaran angin hitam keemasan itu, dan lenyap di dalamnya. Sus, tubuhnya muncul di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Benar-benar lorong dimensi ruang dan waktu yang sangat kokoh. King Luo membatin takjub, sambil membiarkan dirinya terus bergerak menuju kota Xi. Tanpa terasa, 1 jam kemudian King Luo melihat cahaya putih di ujung lorong, yang semakin lama semakin besar. Sus, tubuhnya muncul di pusat kota Xi. Kemunculan King Luo di pusat kota Xi langsung mendapat pemeriksaan dari beberapa prajurit yang kebetulan sedang berjaga di gerbang teleportasi kota itu. Selamat datang di kota Xi Tuan. Mohon identitasnya, ucap prajurit itu berbicara dengan ramah. Baik Tuan, jawab King Luo sambil menunjukkan lencana klan Na. Baik Tuan, terima kasih, ucap prajurit tersebut sambil mempersilakan King Luo meninggalkan tempat itu dengan ramah. Dengan tenang, King Luo lalu meninggalkan gerbang teleportasi kota itu, bergerak mencari penginapan. Semoga kota ini tidak seperti kota Tongze. Membantin penuh harap, sambil terus melangkahkan kakinya. Setelah berjalan cukup lama, King Luo akhirnya menemukan sebuah penginapan mewah, yang tidak jauh dari gerbang teleportasi kota. Dengan tenang sosoknya memasuki halaman penginapan tersebut. Kedatangan King Luo di tempat itu langsung disambut oleh beberapa pelayan yang sedang berjaga di depan pintu masuk penginapan.
Selamat datang di penginapan Bunga Si, Tuan. Berbasa-basi, menatap King Ruo dengan ragu. King Ruo yang mengerti maksud dari tatapan itu tersenyum santai. Nona pelayan, aku ingin menginap. Apakah masih ada kamar kosong? Ada tuan, tapi hanya ada kamar khusus. Jadi harganya sedikit lebih mahal. Sambil memeriksa tampilan sederhana King Ruo dengan ragu, King Ruo yang sedikit heran dengan alasan itu, menganggukkan kepala. Baik, tidak masalah, jawab King Ruo santai. Untuk berapa malam tuan? Untuk 2 malam, jawab King Ruo. Baik tuan, untuk 1 malamnya 25.000 kristal jiwa abadi, jadi totalnya 50 kristal jiwa abadi. Silakan lakukan pembayaran, sambil mengarahkan King Ruo pada meja kasir. Setelah membayar biaya penginapan, pelayan tersebut lalu membawa King Ruo menuju kamarnya yang ternyata berada di lantai 3 penginapan tersebut. Sepanjang jalan menuju lantai 3, sang pelayan yang meragukan King Ruo sebelumnya kini hanya bisa terdiam. Tuan, ucapnya ragu. Bicaralah, apakah tuan juga mengikuti acara lelang kota? King Ruo yang tidak menyangka akan ada lelang di kota itu menganggukkan kepalanya. Tentu saja, jawab King Ruo. Benar-benar waktu yang tepat, batinnya senang, yang tidak menyangka akan ada lelang di kota itu. Itu berarti tuan muda ini benar-benar kaya, sang pelayan membatin, sambil terus memimpin jalan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kamar yang dimaksud. Silakan tuan, sambil membuka pintu kamar. Terima kasih, ucap King Ruo sambil memasuki kamar. Setelah pelayan itu pergi, King Ruo lalu menyegel ruangan itu. Sosok Long Chen dan Huo Mingzi muncul di dalam ruangan. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Long Chen, Mingzi, kita sudah berada di kota Si. Apa? Kota Si? Tanya Long Chen, menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Long Chen, kebetulan kota Si akan mengadakan lelang, aku ingin kamu mencari informasi mengenai hal itu. Baik penguasa, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Long Chen pergi, King Ruo lalu meminta Huo Mingzi berjaga di dalam ruangan, dan memasuki dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam kebun buah-buahan abadi, yang berada di wilayah selatan dunia jiwa. Sepertinya belum bisa dipetik, ucapnya pelan, sambil menatap 3 lembar daun rumput emas penguat jiwa yang memancarkan aura emas yang tenang. Sosok Yuan Bai dan Yuan Hei dengan keranjang di punggungnya yang penuh dengan buah-buahan abadi muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Yuan Bai, Yuan Hei, ucap King Ruo menyapa kedua pelayannya itu dengan ramah. Penguasa, apakah ada masalah? Tanya Yuan Bai, menatap King Ruo yang sedang menatap rumput emas penguat jiwa. Tenanglah, semuanya baik-baik saja. Hanya saja rumput emas ini belum siap dipetik, sambil menjelaskan tujuannya yang ingin menggunakan sumber daya tersebut, untuk membantunya menyerap mutiara air tak berbentuk. Penguasa, aku rasa itu tidak mudah. Karena jikapun sudah bisa dipetik, penguasa harus menunggu rumput ini menumbuhkan anakan lainnya. Yuan Bai menjelaskan, sambil menatap rumput emas tersebut. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya harus bersabar, ucapnya tersenyum kecut, sambil menatap Yuan Bai dan Yuan Hei dengan heran. Penguasa, apakah ada yang salah? Di mana Guangzhou, Min Kongqi dan yang lainnya? Tanya King Ruo dengan heran. Penguasa, para dewa fana itu sudah tidak ada yang tersisa. Mereka semua mati terjebak oleh formasi di tengah kebun ini. Yuan Hei menjelaskan bahwa semua tawanan manusia yang bekerja di kebun buah-buahan abadi itu telah mati. Mengapa kalian tidak segera melapor padaku? Ucap King Ruo dengan wajah sedih. Penguasa, kami tidak ingin mengganggu perjalanan Anda. Selain itu, kami juga sudah mengurus mayat mereka dengan baik. Yuan Bai menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil menatap pohon-pohon persik abadi yang terhampar di hadapannya. Walaupun raut wajahnya tampak begitu tenang, namun di dalam hatinya King Ruo merasa begitu sedih. Itu berarti tempat ini memerlukan pekerja baru, ucap King Ruo pelan. Penguasa,
serahkan masalah ini pada kami. Sebelumnya kami berdua adalah orang yang dipercayakan oleh saudara Zin dan Zan untuk membantunya mengurus kebun ini. Bahkan saudara Zin dan Zan juga meminta kami mengurus Danau Jingshan. Hanya saja kami jarang ke tempat itu. Karena kristal jiwa biasa sudah tidak penguasa perlukan lagi, jadi kami menunggu hingga kristal jiwa itu menjadi kristal jiwa abadi, Yuan Hei menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil menghembuskan nafas panjang. Aku terlalu egois dengan kesibukanku, hingga tidak memiliki waktu untuk memeriksa dunia jiwa, ucapnya pelan. Penguasa, tenanglah. Serahkan saja pekerjaan ini pada kami, ucap Yuan Bai dengan penuh semangat. King Ruo menganggukkan kepala, sambil mengedarkan pandangannya. Menatap kebun buah-buahan itu dengan seksama, lalu bergerak dengan perlahan, dan mulai memetik buah-buahan yang telah matang. Penguasa, biar kami saja, ucap Yuan Bai. Sambil bergerak di sisi King Ruo. Tenanglah, karena aku juga sedang tidak sibuk, ucap King Ruo sambil menjelaskan dirinya yang sedang menunggu kabar dari Long Chen. Yuan Bai dan Yuan Hei yang tidak bisa membantah hanya bisa menganggukkan kepalanya, sambil bergerak di sisi King Ruo yang terus bergerak memetik buah-buahan itu. Di tempat lain, Long Chen yang ditugaskan King Ruo mencari informasi mengenai lelang di kota Si, masih berada di lantai dasar penginapan. Sambil menikmati minumannya, Long Chen menyimak percakapan para pengunjung yang ada di tempat itu untuk mencari informasi mengenai acara lelang, dan informasi lainnya mengenai kekuatan yang ada di kota itu. Setelah cukup lama berada di tempat itu, Long Chen lalu keluar dari penginapan itu, mencari informasi di tempat lain. Di dalam dunia jiwa, menjelang sore, King Ruo yang sedang memetik buah-buahan abadi bersama Yuan Bai dan Yuan Hei akhirnya meninggal wilayah selatan dunia jiwa, bergerak dengan perlahan menuju wilayah utara dunia jiwa. Sepertinya masih belum ada kabar dari Long Chen, batinnya. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di aula kultivasi, lalu beristirahat di tempat itu, mencoba menenangkan hati dan pikiran. 15 menit kemudian, King Ruo lalu mengeluarkan mutiara air tak berbentuk dari dalam cincin penyimpanannya. Sus! Mutiara kehidupan naga air itu muncul dan mengambang di hadapannya. Benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, ucapnya, lalu mulai mempelajari kekuatan sumber daya tersebut. 1 jam kemudian, King Ruo menghentikan pekerjaannya, lalu pergi ke Istana Emas, yang berada di pusat dunia jiwa. Sus! Sosoknya muncul di istana, disambut King Ling, Huli Bai dan Huli Hei yang sedang berbincang-bincang santai di tempat itu. Kakak, ucap King Ling dengan senyumnya yang hangat, menatap wajah King Ruo yang terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Penguasa, ucap Huli Bai dan Huli Hei dengan hormat. Kebetulan sekali, ucap King Ruo lalu duduk bersama mereka. Kakak, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Ling dengan wajah serius. King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap King Ling dengan tersenyum santai. Apakah kalian semua sudah tahu Luo Jiaolai? Luo Jiaolai, penguasa, siapa dia? Tanya Huli Hei dengan penasaran. Itu berarti dia masih berlatih bersama Jun Er, ucap King Ruo sambil menjelaskan sosok Luo Jiaolai dengan detail. Karena dia adalah orang kita, aku ingin kalian juga dapat membantunya. Baik penguasa, ucap Huli Bai. Setelah berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, akhirnya Huli Bai dan Huli Hei meninggalkan ruangan itu. Ling Er, ucap King Ruo sambil memeluk sang istri dengan penuh kehangatan, dan mengecup keningnya dengan lembut. Apakah telah terjadi sesuatu? Menatap King Ruo dengan lekat. Guang Zhou dan yang lainnya, ucapnya pelan. King Ling menganggukkan kepalanya. Aku juga sudah tahu. Sebelumnya, kami memang sedang membahas masalah itu. Memeluk King Ruo dengan hangat. Ling Er, aku, ucapnya ragu dengan perasaan sedih. Tidak perlu merasa bersalah. Ada kehidupan dan kematian, dan kita yang memiliki usia yang tidak terbatas juga bisa mengalaminya, apalagi mereka yang telah menjadi fana. King Ruo menganggukkan kepalanya.
Hanya saja aku belum sempat berterima kasih pada mereka yang selama ini telah membantu kita, ucapnya dengan tatapan menerawang. King Ling yang sudah mengetahui reaksi King Ruo akan seperti itu hanya bisa terdiam, dan memeluknya dengan erat. Kakak, ucap King Ling dengan lembut. Ling ada apa? Putri kita, jawabnya pelan, sambil menunjukkan gelang giok biru yang menyala di tangannya. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti King Ling ke dalam kamarnya. Dari luar kamar, terdengar tangisan keras King Lian, membuat King Ruo dan King Ling mempercepat langkah mereka. Pada saat mereka tiba, suara tangisan itu tiba-tiba hilang, dengan sosok mungil yang tertidur kembali. Ucap King Ruo gemas sambil meraih tubuh mungil itu, memeluknya dengan hangat, membuat King Ling menggelengkan kepalanya. Dengan perlahan, perasaan sedih King Ruo kini memudar, terlebih lagi King Lian yang berada di dalam pelukannya bahkan tidak terganggu sama sekali. Sepertinya dia benar-benar mengantuk, ucap King Ling. Sepertinya demikian, ucap King Ruo sambil menggendongnya dengan erat, lalu meletakkan tubuh mungil itu pada tempat tidurnya. Setelah meletakkan King Lian pada tempat tidurnya, King Ruo lalu menghampiri King Ling yang sedang menatap buah-buahan abadi di atas meja kamar. Ling saat ini kita berada di kota Si. Setelah itu, aku akan bergerak menuju kota Cheng, kota Bao, lalu tiba di pusat wilayah utara. Dari kota itu aku akan menggunakan gerbang teleportasi besar, sehingga bisa langsung tiba di wilayah terlarang es hitam. Menjelaskan rute perjalanannya dengan detail, sambil menikmati buah persik abadi. King Ling menganggukkan kepalanya. Semoga perjalanan kali ini berjalan dengan lancar, kakak. Maaf aku tidak sempat menyiapkan makanan, ucapnya pelan. Tidak apa, ini lebih dari cukup, ucap dengan lembut, sambil berbincang-bincang santai. Setelah selesai menikmati makanannya, King Ruo dan King Ling melanjutkan perbincangan mereka di atas tempat tidur. Hingga mereka berdua terlelap. Di tempat lain, Long Chen yang ditugaskan oleh King Ruo akhirnya kembali. Saudara, bagaimana? Tanya Huo Mingzi. Tenanglah, aku telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, jawab Long Chen dengan gembira. Syukurlah, tapi aku rasa penguasa sedang beristirahat. Long Chen menganggukkan kepalanya, lalu berbincang-bincang santai bersama Huo Mingzi hingga pagi. Di dalam dunia jiwa, King Ruo terbangun dari tidurnya. Mendapati King Ling sedang mengurus King Lian. Ling sambil menghampiri King Ling dan meraih King Lian yang sedang terbangun. Putri ayah ternyata sudah bangun. Berbicara pada King Lian yang terlihat begitu senang. Selalu terbangun pada saat menjelang pagi, nanti sebentar lagi akan tidur kembali, King Ling menjelaskan. Dan benar saja, tidak lama kemudian bayi kecil itu mulai merengek. Kakak, ucap King Ling sambil meraih tubuh mungil itu, dan menyusuinya. Membuat King Lian mulai tenang kembali. Sambil menemani King Ling yang sedang menyusui King Lian, King Ruo berbincang-bincang santai, hingga dirinya menerima pesan dari Long Chen. Ling aku harus segera pergi. Menatap King Ling dengan hangat. Berhati-hatilah, ucapnya dengan lembut. Setelah berpamitan pada King Ling, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa, dan muncul di dalam kamar. Yang disambut Long Chen dan Huo Mingzi dengan hormat. Penguasa, maaf telah mengganggu Anda, ucap Long Chen dengan hormat. King Ruo tersenyum ramah. Ini juga sudah pagi. Long Chen, bagaimana? Penguasa, aku telah mendapatkan informasi itu. Acara lelang itu diadakan oleh rumah lelang Giok S. Hanya saja aku tidak mengetahui benda yang akan dilelang. Sambil menyerahkan lencana emas yang dia dapat dari rumah lelang itu. Mengapa bisa demikian? Sumber daya yang dilelang bersifat rahasia, hanya mereka yang ikut lelang yang mengetahuinya, dengan tujuan untuk melindungi mereka yang memenangkan hasil lelang tersebut. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jadi kapan acaranya dimulai? Siang ini penguasa, siang ini. Benar penguasa, alasanku mengganggu waktu istirahat Anda sebelumnya. Karena alasan itu, Long Chen menjelaskan jika demikian maka kita bersiap-siap, sambil meminta kilin api hitam kembali ke dalam dunia jiwa.
Setelah Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwa, Qing Ruo dan Long Chen lalu keluar dari dalam kamar itu. Sambil berjalan menuju lantai dasar, Long Chen, apakah ada informasi penting lainnya? Tidak ada, penguasa. Sejauh ini kota Si adalah kota yang aman. Walaupun demikian, aku tidak dapat memastikannya. Qing Ruo menganggukkan kepalanya sambil terus melangkahkan kakinya. Pada saat tiba di lantai dasar, tampak tempat itu terlihat sepi. Hanya ada 3 pengunjung yang sedang berbincang-bincang santai. Sepertinya semua orang sudah pergi ke rumah lelang, ucap Qing Ruo. Sepertinya demikian, ucap Long Chen. Sambil terus memimpin jalan. Saudara, apakah kalian akan pergi ke rumah lelang itu? Tanya salah satu pemuda yang sedang menikmati minumannya, berbicara pada Qing Ruo dengan ramah. Benar saudara, apakah saudara tidak pergi? Tentu saja, lagi pula acaranya masih lama. Jadi kami sedikit bersantai, jawab pemuda itu sambil menunjukkan senyumnya yang ramah. Qing Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, kami pergi dulu. Menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Baik saudara, sampai jumpa di rumah lelang, ucapnya sambil menangkupkan tangannya, menatap kepergian Qing Ruo dengan santai. Setelah kepergian Qing Ruo, ketiga pemuda itu lalu kembali melanjutkan perbincangannya. Qing Ruo dan Long Chen keluar dari halaman penginapan, terus bergerak melangkahkan kakinya menuju rumah lelang. Dipimpin oleh Long Chen, mereka berdua berbincang-bincang santai, sambil menikmati suasana kota Si yang menenangkan tersebut. Penguasa, ucap Long Chen ragu. Bicaralah, ucap Qing Ruo dengan ramah. Penguasa, aku merasa para pemuda sebelumnya bukanlah kelompok baik-baik. Biarkan saja, lagi pula mereka tidak berbuat jahat pada kita. Penguasa benar, tapi bagaimana jika mereka melakukan tindakan jahat pada orang lain? Jika demikian, apakah kita akan langsung memberikan mereka pelajaran? Long Chen, aku rasa bukan seperti itu caranya. Ada waktu untuk diam dan ada waktu untuk menjadi pahlawan. Namun bukan berarti aku memandang sepele hal seperti itu. Baik penguasa, hamba mengerti. Long Chen, bagaimana dengan kekuatan yang ada di kota ini? Penguasa, kota Si ini dikuasai oleh 12 klan dewa dan 3 klan dewa kuno. Sehingga kota ini lebih aman dari kota lainnya. Bahkan rumah lelang Giok Es adalah milik salah satu dari klan itu, ucap Long Chen menjelaskan. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat bangunan pagoda 5 lantai yang tampak didatangi banyak orang. Penguasa, itu ucap Long Chen menunjuk bangunan yang sangat besar tersebut. Sambil terus bergerak mendekati bangunan itu. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba. Penguasa, kita tidak perlu berbaris seperti mereka, karena kita sudah memiliki lencana emas, ucap Long Chen, saat melihat Qing Ruo tiba-tiba berhenti di antara kerumunan itu. Long Chen, bukan itu maksudku. Lihatlah kelompok yang datang ini, ucap Qing Ruo meminta Long Chen memeriksa kerumunan itu. Long Chen terdiam beberapa waktu, sambil memeriksa kerumunan itu dengan seksama. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Qing Ruo. Penguasa, dari kerumunan ini, setiap orang memiliki kelompoknya sendiri. Aku merasakan 15-20 pengunjung ini adalah orang yang memiliki kekuatan darah yang sama, tapi anehnya mereka tidak membaur, tetapi terpisah dengan kelompok lainnya. Benar, ucap Qing Ruo dengan tenang. Penguasa, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita tidak menyinggung mereka. Sambil mendekati pintu masuk ruangan. Tuan, ucap penjaga menyambut kedatangan Qing Ruo dan Long Chen dengan hormat. Sebelum penjaga itu bertanya, Qing Ruo sudah menunjukkan lencana emas yang dimilikinya, yang segera ditanggapi oleh penjaga tersebut dengan memanggil pelayan khusus yang berada di dalam ruangan. Mari tuan, ucap pelayan itu, membawa Qing Ruo memasuki ruangan dengan hormat. Di lantai dasar rumah lelang, Qing Ruo dapat melihat ratusan orang dengan tingkatan kultivasi kultivator Kaisar Dewa hingga semi-abadi tingkat 3, tampak sedang berlalu lalang mencari berbagai jenis sumber daya yang mereka perlukan.
Tuan muda, apakah Anda ingin melihat-lihat dan mencari sumber daya terlebih dahulu atau langsung masuk ke ruang lelang? Tanya sang pelayan dengan ramah. King Ruo terdiam sejenak, lalu menatap Long Chen yang berada di sisinya. Long Chen, bagaimana dengan dirimu? Tanya King Ruo. Tidak perlu tuan. Sebaiknya kita langsung ke dalam ruang lelang saja, jawabnya dengan hormat sambil mengubah panggilannya. Baik, jawab King Ruo sambil meminta pelayan itu mengarahkan mereka. Nona, apakah aku bisa bertemu dengan pengelola tempat ini? Maksud tuan muda. Nona, selain ingin mengikuti acara ini, aku juga ingin melelang sumber daya yang aku miliki. Sang pelayan tiba-tiba menghentikan langkahnya, menatap King Ruo dengan serius. Nona, apakah ada yang salah? Apakah tuan serius? Tentu saja, jawab King Ruo, sambil menunjukkan 2 buah apel emas abadi. Nona, apakah ini bisa dilelang? Mari tuan, ucap pelayan tersebut tanpa menjawab, mengarahkan King Ruo dan Long Chen menuju ruangan khusus yang berada di lantai 3 rumah lelang tersebut. Sambil membawa King Ruo menuju lantai 3, pelayan itu menjelaskan aturan yang ada di tempat itu. Tuan muda, lantai dasar adalah tempat kami menjual sumber daya tingkat rendah hingga tingkat menengah. Lantai 2 khusus untuk acara lelang, dan lantai 3 adalah tempat khusus para petinggi dan tempat transaksi, ucapnya yang ditanggapi King Ruo dengan anggukan. Lalu bagaimana dengan lantai 4 dan 5? Tanya Long Chen. Tuan, lantai 4 dan lantai 5 adalah wilayah terlarang untuk umum, jawab pelayan itu dengan ramah. Sambil berbincang-bincang santai, mereka akhirnya tiba di depan pintu ruangan yang dijaga oleh 2 prajurit, yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat dasar. Kabari Nona, tuan muda ini ingin bertemu, ucap pelayan itu berbicara pada salah satu penjaga, sambil menjelaskan tujuan King Ruo. Baik, tuan tunggu sebentar, ucap penjaga itu, lalu memasuki ruangan. Tak lama kemudian, penjaga itu kembali mempersilakan King Ruo memasuki ruangan. Tetua, maaf, cukup tuan muda ini saja, ucap pelayan itu menghentikan Long Chen yang juga ingin memasuki ruangan. Tapi tuan, ucap Long Chen ragu, sambil menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Baik tuan, ucapnya lalu mundur dari tempat itu, menunggu King Ruo di luar ruangan. Setelah Long Chen menjaga jarak dari tempat itu, King Ruo lalu memasuki ruangan. Sangat ketat batinnya, sambil terus melangkahkan kakinya memasuki ruangan. Tak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di depan pintu ruangan lainnya, yang ternyata dijaga oleh 2 kultivator lainnya. Silakan tuan, ucap penjaga itu, sambil membukakan pintu ruangan. Terima kasih, ucap King Ruo dengan hormat. Di dalam ruangan, King Ruo disambut oleh gadis cantik bergaun hijau, menatap kemunculan King Ruo dengan terpana. Tuan muda, aku Hongdo, manajer rumah lelang ini. Maaf atas ketidaknyamanannya. Menangkupkan tangannya dengan hormat, sambil mempersilakan King Ruo duduk dengan ramah. Terima kasih Nona, aku Naruo, ucap King Ruo dengan tenang, sambil menempati kursi yang tersedia. Tuan muda Naruo, penjaga telah menyampaikan tujuan kedatangan Anda. Apakah benar Tuan akan melelang sumber daya yang Tuan miliki? Benar Nona, sambil menunjuk 5 apel emas yang sudah berevolusi. Ini adalah sumber daya yang luar biasa. Di dalam daftar lelang hari ini, kami juga akan melelang apel emas, hanya saja apel tersebut masih belum berevolusi. Menatap apel emas yang memancarkan aura emas yang menenangkan. Apakah aku juga bisa melelang benda lainnya? Tuan muda Naruo, apapun sumber daya yang Tuan miliki, kami rumah lelang Giok S siap melelangnya, asalkan bukan sumber daya tingkat rendah, ucap Hongdo dengan senyumnya yang manis. Baik, jawab King Ruo, lalu mengeluarkan 5 buah bodi, membuat Hongdo ternganga. Ini buah bodi yang telah lama hilang dari daratan ilahi, ucapnya dengan penuh semangat. King Ruo yang tidak menyangka jika buah bodi adalah buah langka juga sedikit terkejut. Tuan Naruo, dari mana Tuan mendapatkan buah ini? Menatap King Ruo dengan lekat, King Ruo menggelengkan kepalanya.
Ini rahasia Nona, jawab King Ruo santai. Hongdou yang sudah menduga jawaban King Ruo seperti itu, menganggukkan kepalanya. Tuan, apakah ada lagi? Tanya Hongdou. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tapi aku ragu, apakah buah ini bisa dilelang atau tidak, ucapnya pelan. Apakah yang Tuan Naruo maksud adalah buah terlarang? Benar, jawab King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil menunjukkan 5 buah persik abadi yang telah berevolusi. Tuan Naruo, buah ini memang dilarang oleh Kaisar Baoyang Tian, tapi bukan berarti buah ini tidak boleh diperjualbelikan secara rahasia, ucap Hongdou sambil tersenyum penuh arti. Aku mengerti. Apakah Nona ingin membelinya? Tentu Tuan, jawabnya dengan cepat. Baik, jawab King Ruo sambil menyerahkan buah itu. Tuan, per buah persik abadi ini aku hargai 5 juta kristal abadi. Bagaimana? Nona, aku rasa itu terlalu murah, jawab King Ruo. Baik, aku tambahkan lagi 2 juta. Bagaimana? Nona Hongdou, ini adalah buah terlarang yang sangat langka. Selain itu, buah ini juga telah berevolusi, jawab King Ruo keberatan. Tuan Naruo, pada dasarnya buah ini sama dengan buah apel emas dan yang lainnya. Alasan buah ini masuk dalam daftar buah terlarang, itu karena aturan Kaisar Baoyang Tian yang tidak ingin buah ini beredar bebas. Selain itu, harga dasar lelang buah ini sebenarnya hanya 1 juta kristal abadi, sama dengan buah apel emas. Anggur bumi abadi dan buah lainnya, ucap Hongdou yang juga ikut keberatan. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening. King Ruo dan Hongdou sama-sama keberatan dengan persyaratan yang mereka ajukan. Hongdou menginginkan buah terlarang itu dengan harga yang murah, sedangkan King Ruo ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nona, Tuan, ucapnya bersamaan. Silahkan Nona duluan, ucap King Ruo. Tuan saja, ucap Hongdou dengan hormat. Aku akan melepaskan buah itu dengan harga yang Nona inginkan. Tapi dengan syarat, jika syarat Tuan Naruo tidak memberatkanku, maka aku akan mencoba memenuhinya. Syaratnya sederhana. Aku hanya ingin mengetahui sumber daya yang akan dilelang, ucap King Ruo dengan tenang. Hongdou terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepalanya. Di acara puncak lelang, sudah ada 3 sumber daya tingkat tinggi, yaitu inti api gelap, rumput emas penguat jiwa, dan mutiara jiwa naga es, hewan buas semi abadi tingkat 8. Ditambah dengan apel emas dan buah bodi milik Tuan, maka akan ada 5 sumber daya tingkat tinggi yang akan dilelang kali ini. King Ruo menganggukkan kepalanya. Nona, aku sangat memerlukan rumput emas penguat jiwa itu. Apakah aku bisa langsung membelinya? Hongdou menggelengkan kepalanya. Tuan Naruo, maaf aku tidak bisa. Jika Tuan benar-benar menginginkannya, maka silahkan bersaing dengan pembeli lainnya. Nona, apakah aku bisa bertemu dengan penjualnya? Sekali lagi Hongdou menggelengkan kepalanya. Tuan, itu adalah rahasia kami, ucapnya dengan hormat. King Ruo menghela nafas panjang. Baik Nona, ucapnya pelan. Tuan, ini adalah harga 5 buah persik abadi, ucap Hongdou tiba-tiba menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi 35 juta kristal jiwa abadi. Baik Nona, terima kasih, sambil meraih cincin penyimpanan itu dan menyimpannya. Setelah berbincang-bincang sebentar, Hongdou lalu mengakhiri pertemuan mereka, untuk segera memulai acara lelang. Nona Hongdou, aku pergi dulu, ucap King Ruo, menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. 2 menit kemudian setelah King Ruo pergi, 3 sosok semi-abadi tingkat 6 muncul di dalam ruangan, menemui Hongdou yang masih berada di tempatnya. Tetua, ada apa? Nona, aku melihat keanehan yang luar biasa dari sosok Naruo ini. Silakan Tetua menjelaskan. Nona, buah bodi adalah buah terlarang yang sudah lama menghilang. Berdasarkan catatan kuno, pohon terakhir hanya dimiliki oleh ras naga air gelap, yang lenyap bersama seluruh anggota klan mereka. Bukankah sangat aneh jika sosok Naruo ini tiba-tiba memiliki buah terlarang tersebut? Selain itu, dia juga memiliki buah persik abadi. Tetua, tidak ada hal yang tidak mungkin.
Ucap Hongdo menanggapi, "Nona, kami juga ingin Anda berhati-hati dengan sosok Naruo ini. Karena kami yakin, dia bukanlah sosok yang mudah ditangani. Memiliki banyak buah-buahan abadi menandakan bahwa dia berasal dari latar belakang yang kuat." Dengan wajah serius, "Baik," jawab Hongdo dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Hongdo pergi, ketiga tetua itu juga meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan Long Chen berjalan dengan tenang, menuju lantai 2, mengikuti pelayan yang mengarahkan mereka. Tak lama kemudian mereka akhirnya tiba di dalam ruangan khusus. "Silakan Tuan," ucap pelayan itu dengan hormat. "Terima kasih Nona," ucap King Ruo sambil memasuki ruangan khusus tersebut lalu duduk pada kursi yang tersedia. Sedangkan sang pelayan, setelah memastikan King Ruo berada di dalam ruangannya, lalu meninggalkan tempat itu. "Long Chen, kita hanya akan melakukan penawaran di akhir lelang. Jika kamu menginginkan sesuatu, silakan lakukan penawaran," ucapnya sambil mengedarkan pandangan pada kursi yang berada di luar ruangan khusus yang hampir telah terisi. "Maksud penguasa, saat ini, aku hanya memerlukan rumput emas penguat jiwa, yang kebetulan akan muncul di puncak acara lelang," ucapnya menjelaskan. "Penguasa, jika aku boleh tahu, sumber daya apa saja yang akan dilelang di puncak acara itu?" "Ada inti api gelap, rumput emas penguat jiwa, dan mutiara jiwa naga es," jawabnya tanpa menyebutkan apel emas dan buah bodi. "Penguasa," ucapnya ragu, "bicaralah." "Sepertinya aku memerlukan mutiara jiwa naga es itu," ucapnya dengan pelan. "Baik, silakan lakukan penawaran pada 2 item tersebut. Lakukan hingga dapat." "Baik penguasa." Tak lama kemudian acara itu pun dimulai. Di tengah panggung hadir beberapa gadis membawakan sumber daya yang akan dilelang. "Saudara sekalian, aku Hong Tianmi akan memandu saudara dalam acara lelang ini. Acara lelang akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama kami akan melelang 20 item sumber daya dan senjata. Sesi kedua akan ada 10 sumber daya, dan sesi ketiga dengan 5 sumber daya tingkat tinggi." "Baik, acara kami mulai." Di dalam ruangan, King Ruo dan Long Chen terus menyimak acara lelang itu dengan tenang. Mulai dari lelang pertama dibuka, hingga sesi kedua yang menampilkan sumber daya tingkat menengah, King Ruo dan Long Chen masih diam di tempatnya, mengamati situasi yang terus memanas dengan riuh para pengunjung yang saling mengajukan penawaran. Dari jauh, di dalam ruangannya, Hongdo dan 5 tetua yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5, dengan tenang mengamati jalannya acara lelang. "Nona, lihat kamar nomor 9 itu. Dari awal sampai sesi kedua pun, masih belum juga melakukan penawaran." Hongdo menganggukkan kepalanya. "Itu berarti mereka hanya berminat pada sumber daya tingkat tinggi," ucapnya dengan tenang. "Apakah Nona mengetahui sosok yang ada di dalam ruangan itu?" Hongdo menganggukkan kepala pelan. "Tetua senior meminta kita untuk berhati-hati dengan sosok itu," ucapnya dengan serius. "Baik Nona." Menjelang malam, lelang sesi kedua pun berakhir, dan dilanjutkan dengan sesi ketiga. "Saudara sekalian, kita akan memasuki sesi ketiga. Akan ada 5 sumber daya tingkat tinggi. Kami mengingatkan kembali, supaya saudara sekalian untuk tetap menjaga ketenangan dan kenyamanan bersama," ucap Hong Tianmi, sambil meminta seorang gadis yang membawa item pertama untuk naik ke atas panggung. "Suasana tenang yang menegangkan," ucap King Ruo sambil mengubah posisi duduknya. "Mereka terlihat begitu tegang dan penasaran dengan sumber daya yang akan dilelang," ucap Long Chen sambil tertawa. Membuat King Ruo ikut tertawa kecil. Di atas panggung, "Baik, item yang pertama," ucap Hong Tianmi, sambil meminta gadis pelayan meletakkan kotak giok di atas meja yang berada di tengah panggung, lalu membuka tutup kotak itu dengan perlahan. Aura panas yang menusuk tulang menyapu seluruh ruangan, membuat semua pengunjung yang ada di dalam ruangan itu bergidik. "Inti api gelap, sumber daya ini kami buka dengan harga 1 juta kristal jiwa," ucap Hong Tianmi, sambil menutup kotak giok itu kembali. Di dalam ruangannya,
Penguasa inti api itu sangat cocok untuk saudara misi, ucap Long Chen. Benar, ucap King Ruo, yang hampir lupa dengan pelayanannya tersebut. Apakah kita akan mengajukan penawaran pada item ini? Lakukan sampai dapat, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa. Dengan penuh semangat. 2 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 3 mulai menunjukkan penawaran. 3 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 10. Penawaran terus berlanjut hingga harga inti api gelap itu mencapai 6 juta, namun Long Chen masih belum mengajukan penawaran. 8 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 8 meninggikan suaranya. Long Chen, ucap King Ruo. Baik penguasa. 15 juta, ucapnya, membuat tempat itu menjadi hening. Saudara kamar nomor 8, apakah saudara menyerah? Pemuda dari kamar nomor 20 memprovokasi, sambil terkekeh, yang sebelumnya di sesi kedua selalu bersitegang dengan pemuda yang ada kamar nomor 8 tersebut. 16 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 8 itu menanggapi. Long Chen, ucap King Ruo sekali lagi. 20 juta, ucap Long Chen sengit, membuat tempat itu menjadi senyap. Tindakan Long Chen yang begitu berani, membuat para tuan muda yang berada di kamar khusus mengarahkan pandangannya. Bahkan beberapa di antara mereka dengan berani melepaskan kesadaran dewanya, memeriksa kamar itu. Penguasa, mereka, tenanglah, tetap bersikap seperti biasa, ucap King Ruo sambil meminta Long Chen menunjukkan lingkaran kekuatan semi-abadi tingkat dasar. Baik penguasa, di luar ruangan khusus, para pengunjung itu mulai berbisik-bisik, membicarakan tindakan Long Chen yang sangat berani. Saudara, kamar nomor 9 itu sangat berani, baru kali ini mereka mengajukan penawaran, tetapi langsung dengan harga yang sangat tinggi. Apakah mereka dengan sengaja ingin merusak acara lelang? 20 juta untuk satu item, bukankah itu terlalu berlebihan? Saudara, hanya orang kaya yang bisa seperti itu. Aku tahu, tetapi hal itu sangat berlebihan dan akan mempengaruhi harga lelang. Selanjutnya, saudara, aku curiga item pertama ini adalah miliknya. Pengunjung lain menanggapi, saudara salah. Aku rasa item ini lebih tepatnya milik pemuda dari kamar nomor 20. Lihat saja bagaimana dia memprovokasi pemuda nomor 8 itu. Saudara-saudara, tenanglah. Kita tidak bisa menyimpulkan hal seperti itu, karena dalam acara lelang, apapun bisa terjadi. Ucapan pengunjung yang lain menyanggah. Di atas panggung, 20 juta pertama, ucap Hong Tianmi mulai menghitung. 20 juta kedua, ucapkan sekali lagi. 20 juta ketiga. Selamat, item pertama di sesi ketiga ini dimenangkan oleh tuan muda dari kamar nomor 9, ucapnya dengan hormat. Tidak lama kemudian seorang pelayan wanita membawa kotak giok putih di atas nampan, menaiki panggung dengan tenang. Baik, item kedua, ucap Hong Tianmi, sambil membuka kotak giok putih itu. Sus, aura emas yang menangkan muncul pada saat kotak giok itu terbuka. Menampilkan 7 lembar dekun rumput emas penguat jiwa. Baik, sumber daya ini kami buka dengan harga 1 juta, ucap Hong Tianmi membuka harga lelang. Di dalam ruangannya, Long Chen, kita harus mendapatkan item ini, ucap King Ruo. Baik penguasa, dengan penuh semangat, langsung mengajukan penawaran. 5 juta, ucap Long Chen mengajukan penawaran pertama, membuat tempat itu menjadi riuh. 6 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 1. 7 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 8. 10 juta, ucap Long Chen sekali lagi. Membuat suasana semakin memanas. Bahkan Hong Dao yang berada di dalam ruangannya, berdiri dari kursinya. Nona, itu, ucap tetua yang ada di belakang Hong Dao, menatap kamar nomor 9 yang ditempati oleh Long Chen dan King Ruo dengan tajam. Tetua, seperti kalian perlu bergerak. Aku takut para pemuda lainnya menandai mereka, ucap Hong Dao dengan serius. Baik Nona, bergerak meninggalkan tempat itu. Sepertinya tuan muda Naruo ini benar-benar memerlukan sumber daya ini. Hong Dao membantin, sambil mengamati suasana lelang yang semakin memanas tersebut.
12 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 12. 20 juta, ucap Long Chen sekali lagi, yang disambut dengan riuh para pengunjung yang ada di luar ruangan khusus. Tidak lama kemudian pemuda yang berada di kamar nomor 8 bersuara. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa saudara menaikkan harga? Jika tidak punya uang, maka diam. Ucap pemuda dari kamar nomor 20 memotong kata-kata pemuda dari kamar nomor 8 itu. Jika saudara ingin melakukan penawaran, silakan, ucap Long Chen dengan ramah. 22 juta, ucapnya. 25 juta, ucap Long Chen menaikkan harga, membuat pemuda yang bersebelahan kamar dengannya itu terdiam. Di dalam ruangan nomor 8, Tuan Muda, masih ada 3 item lelang lagi. Jadi tidak perlu terburu-buru. Selain itu, hamba juga yakin lelang selanjutnya akan menampilkan sumber daya yang lebih baik lagi, ucap tetua yang berada di belakang pemuda tersebut menasehati. Tetua benar, dengan tatapan kesal. Jika demikian, aku menyerah, ucapnya pelan. Membuat pemuda dari kamar nomor 20 tertawa terbahak-bahak. Baik, jika tidak ada lagi yang mengajukan penawaran, maka dengan ini kami nyatakan pemenang item lelang kedua ini. 27 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 5, tiba-tiba mengajukan penawaran. 30 juta, ucap Long Chen dengan santai, membuat pemuda tersebut mengumpat di dalam hatinya. Tuan muda tenanglah, tidak selamanya tempat ini bisa melindungi mereka, ucap tetua yang berada di belakang pemuda itu berbicara. Tetua benar, dengan menyeringai dingin. Di atas panggung, apakah tidak ada lagi? Tanya Hong Tianmi, memberi waktu pada pengunjung lain untuk menawar. Namun 2 menit berlalu, membuatnya mulai menghitung. 30 juta, pertama. 30 juta, kedua. 30 juta, ketiga. Dengan ini kami nyatakan, item kedua di sesi ketiga ini kembali dimenangkan oleh Tuan Muda dari kamar nomor 9. Selamat, ucapnya dengan hormat. Memenangkan 2 item lelang dengan harga fantastis, membuat kamar nomor 9 yang ditempati oleh Long Chen dan King Ruo jadi pusat perhatian semua orang. Benar-benar kaya. Dengan memenangkan 2 item ini, itu berarti mereka sudah mengeluarkan 55 juta kristal jiwa abadi. Oh langit, mereka benar-benar kaya, ucap para pengunjung yang berada di luar ruangan khusus itu membuat tempat itu kini menjadi semakin riuh. Saudara jangan terlalu cepat menyimpulkan, karena masih ada 3 item lelang lagi. Aku ingin melihat apakah mereka masih berani mengajukan penawaran atau hanya sampai di sini. Pengunjung yang lain menyanggah. Di atas panggung, baik, kita lanjutkan dengan item lelang yang ketiga, ucap Hong Tianmi, membuat suasana di tempat itu kembali menjadi tenang. Tak lama kemudian seorang pelayan wanita membawa kotak giok putih di atas nampan, naik ke atas panggung dengan tenang. Baik item ketiga, ucap Hong Tianmi. Sambil membuka kotak giok putih itu, menampilkan 5 buah apel emas yang telah berevolusi. Membuat ruangan itu menjadi riuh kembali. Mereka tidak menyangka, jika rumah lelang itu akan melelang 5 buah apel emas itu secara bersamaan. 5 buah apel emas yang sudah berevolusi, ucap Hong Tianmi menegaskan, lalu menutup kotak giok itu kembali. Baik, harga awal kami buka dengan 5 juta kristal jiwa abadi. 6 juta, ucap suara dari kamar nomor 20, membuat semua orang tertawa keras dan menyorakinya. Saudara, apakah Anda pikir ini buah apel biasa yang dimakan oleh klan manusia yang lemah itu? Suara dari kamar nomor 8 mengejek dengan lantang, membuat tempat itu semakin riuh. Tuan-tuan, mohon untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan. Hong Tianmi mengingatkan. 8 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 2. 10 juta, kamar nomor 8 mengajukan penawaran. Di dalam ruangannya, kamar nomor 9. Penguasa, apakah itu apel emas yang penguasa lelang sebelumnya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Long Chen, pemuda yang berada di samping kita sepertinya harus menerima pelajaran, ucap King Ruo dengan wajah kesal. Maksud penguasa, Long Chen,
Apakah kamu tidak mendengar apa yang telah dia katakan sebelumnya? Apakah yang penguasa maksud itu adalah kata-katanya yang merendahkan ras manusia? Benar, jawab King Ruo. Baik penguasa, lalu apa yang akan kita lakukan? Jangan biarkan dia memenangkan lelang. Jikapun iya, kita buat dia membayar dengan harga yang sangat tinggi. Baik penguasa, hamba mengerti. Dengan mata bersinar, persaingan harga terus berlanjut, hingga harga lelang apel emas itu kini berada di harga 12 juta kristal jiwa abadi. Di dalam ruangannya, pemuda yang berada di kamar nomor 8 itu terus melakukan penawaran tanpa mengetahui rencana King Ruo dan Long Chen. 15 juta, ucapnya dengan lantang. 17 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 3. 18 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 19. 20 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 8. 25 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 1. 30 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 3, membuat persaingan itu semakin memanas. Para pengunjung yang berada di luar ruangan khusus hanya bisa menyaksikan persaingan yang semakin memanas tersebut tanpa berani mengajukan penawaran. Saudara yang berada di kamar 8, mengapa diam saja? Apakah saudara sudah tidak memiliki uang? Ucap pemuda dari kamar nomor 20 memprovokasi. Mendengar ejekan dari pemuda yang berada di kamar nomor 20, membuat telinga pemuda yang berada di kamar nomor 8 itu panas. 35 juta, ucap pemuda itu tiba-tiba menaikkan harga. Penguasa, apakah kita akan terlibat? Tanya Long Chen. Tunggu dulu, jawab King Ruo dengan tenang. 40 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 1 dengan sengit, membuat ruangan itu tiba-tiba menjadi senyap. Sepertinya saudaraku yang berada di kamar nomor 8, hanya berani mengertak, ucap pemuda yang berada di kamar nomor 20 terus memprovokasi. Kamu sangat miskin, diam, ucapnya kesal, sambil mengajukan penawaran. 45 juta, ucapnya, meninggikan suaranya. Di dalam ruangannya, Long Chen dan King Ruo terkekeh, karena ada orang lain yang cukup berani menjebak pemuda yang berada di kamar nomor 8 tersebut. 55 juta, ucap Long Chen tiba-tiba, membuat tempat itu menjadi gempar, bahkan hampir membuat Hong Do menyemburkan minuman dari mulutnya. Nona, ucap salah satu tetua yang berada di belakang Hong Do bereaksi. Menatap Hong Do yang menggelengkan kepalanya. Benar-benar cerdik, ucap Hong Do sambil menggelengkan kepalanya. Penawaran yang dilakukan oleh Long Chen membuat tempat itu menjadi hening. Namun tiba-tiba sekali lagi pemuda yang berada di kamar nomor 20 memprovokasi. Lihatlah, air yang tenang ternyata memang menghanyutkan. Tidak seperti pemuda kaya yang ada di kamar nomor 8. Beriak tapi dangkal, ucapnya sengit, membuat suasana semakin memanas. 65 juta, ucap pemuda itu sengit, dengan suasana yang tiba-tiba menjadi hening kembali. Di dalam ruangannya, Long Chen, cukup, ucap King Ruo sambil tersenyum santai. Baik penguasa, sambil tertawa kecil. Tuan muda, karena Anda begitu menginginkannya, maka kami menyerah. Ucap Long Chen santai, membuat pemuda dari kamar nomor 20 tertawa terbahak-bahak, sedangkan pemuda yang ada di dalam kamar nomor 8 itu duduk dan berdiri dengan gelisah. Tuan muda, Anda terlalu gegabah, ucap tetua yang ada di belakangnya menggelengkan kepala. Tetua, aku, dengan wajah pucat pasi yang disertai keringat dingin yang kini mulai membasahi dahinya. Tenanglah, aku akan meminta tetua yang lain datang. Baik tetua, sekalian minta bantuan pasukan lebih. Aku ingin memberi pelajaran pada bajingan itu, ucapnya menatap kamar nomor 20 dengan kesal, sambil meminta tetua yang ada di belakangnya untuk menandai pemuda yang tersebut memprovokasinya tersebut. Baik tuan muda, 65 juta, bukanlah jumlah yang sedikit. Maaf sebelumnya telah meragukan saudara, ucap pemuda dari kamar nomor 20 sekali lagi. Bersuara, saudara, sepertinya gonggongmu lebih keras dari anjing peliharaanku, ucap pemuda dari kamar nomor 8 yang kini mulai berani berkata dengan kasar. Tuan-tuan,
mohon untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan. Hong Tianmi mengingatkan. Setelah situasi mulai tenang kembali, Hong Tianmi mulai menghitung. 65 juta pertama, 65 juta kedua, 65 juta ketiga. Maka dengan ini kami umumkan. Pemenang lelang item ketiga ini adalah tuan muda dari kamar nomor 8. Selamat. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, acara lelang terus berlanjut. Setelah item kedua itu dinyatakan sah telah dimenangkan oleh pemuda dari kamar nomor 8, tidak lama kemudian seorang gadis kembali naik ke atas panggung sambil membawa kotak giok berwarna putih. Tuan-tuan, item lelang yang keempat, ucap Hong Tianmi, sambil membuka kotak giok itu. Sus, bola putih transparan, sebesar kepalan tangan orang dewasa bersinar, melepaskan hawa dingin yang sangat kuat. Long Chen, giliranmu, ucap King Ruo. Baik penguasa. Dengan penuh semangat menatap bola kristal tersebut. Mutiara Jiwa Naga S, tingkat 8 ini kami buka dengan harga 1.500.000, ucap Hong Tianmi menjelaskan. Sambil menutup kotak giok itu. 3 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 7 dan nomor 1 bersamaan. 4.500.000, ucap pemuda dari kamar nomor 19. Membuat suasana menjadi tegang. Kembali, persaingan harga semakin sengit, bahkan harga mutiara jiwa hewan buas tingkat tinggi itu kini sudah berada di harga 11.500.000, namun Long Chen masih belum juga mengajukan penawarannya. Di kursi pengunjung, para tamu itu mengarahkan pandangannya pada ruangan nomor 9 yang ditempati oleh King Ruo dan Long Chen dengan begitu penasaran. Sepertinya mereka tidak akan mengajukan penawaran lagi. Aku rasa juga demikian. Tapi saudara, bagaimana dengan penawaran mereka pada apel emas itu sebelumnya? Itu hanya gertakan. Selain itu, aku curiga buah apel emas itu milik mereka. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Long Chen mengajukan penawarannya. 20 juta, ucapnya, menaikkan harga yang sebelumnya berada di harga 15.500.000. Lihat, kamar nomor 9 kembali berulah, ucap para penonton, membuat tempat itu menjadi riuh. Bahkan para pengunjung itu mulai menjadikan hal itu sebagai taruhan. Saudara, Anda benar-benar merusak acara lelang ini, ucap pemuda dari kamar nomor 12 meninggikan suaranya. 25 juta, ucap Long Chen menanggapi. Saudara, jangan merusak lelang ini. Saudara, tidak ada yang salah dengan cara kami, karena pada akhirnya mereka yang berani menawarkan harga tinggi yang akan mendapatkannya. Lagi pula, penawaran yang saudara lakukan secara bertahap seperti itu hanya membuang waktu. Jika saudara ingin memiliki item ini, mari kita bersaing, ucap Long Chen memberi penjelasan dan penegasan, membuat pemuda itu terdiam. 30 juta, ucap suara dari kamar nomor 17. 35 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 5. Saudara di kamar nomor 9. Mengapa diam? Tanya pemuda di kamar 12 mengejek. Di dalam ruangannya, King Ruo menggelengkan kepalanya saat Long Chen ingin menanggapi ejekan tersebut. Biarkan saja, ucapnya pelan. Baik penguasa, sambil menyimak perkembangan harga lelang yang kini sudah berada di harga 45 juta. 60 juta, ucap Long Chen. Membuat para tuan muda yang berada di kamar lain yang ingin mengajukan penawaran, terdiam. Ark, teriak pemuda dari kamar nomor 15 kesal. Tidak hanya itu, beberapa tuan muda lainnya mengepalkan tangannya dengan keras. Luar biasa. 3 item lelang di sesi 3 ini diambil semua olehnya. Benar-benar kaya, ucap para pengunjung saling berbisik. Menatap kamar nomor 9 yang ditempati King Ruo dan Long Chen dengan penasaran. Tunggu dulu, karena lelang masih belum diputuskan. Apakah saudara yakin masih ada yang berani mengajukan penawaran? Jika pun ada, itu pasti pemilik sumber daya tersebut. Ini benar-benar menjadi sejarah baru. Selama ribuan tahun, baru kali ini ada sosok yang begitu berani mengeluarkan banyak uang. Saudara benar, tapi kira-kira dari klan mana tuan muda itu? Saudara, aku juga begitu penasaran.
Di atas panggung, Hong Tianmi masih terdiam, memberikan waktu pada pengunjung lainnya untuk mengajukan penawaran mereka. Di dalam ruangannya, King Ruo yang sedang duduk dengan tenang, tiba-tiba merasakan aura intimidasi dari kamar nomor 15, kamar nomor 12 dan kamar nomor 5. Penguasa, mereka mengancam kita, ucap Long Chen. Tidak masalah, ucap King Ruo sambil meminta Long Chen menandai mereka. Namun belum sempat Long Chen melakukannya, tiba-tiba beberapa aura kuat melindungi ruangan mereka. Ini pasti penjagaan dari pihak rumah lelang, ucap King Ruo. Sepertinya demikian, ucap Long Chen. Di atas panggung, Hong Tianmi mulai menghitung. 60 juta pertama, ucapnya dengan lantang. 60 juta kedua, hingga hitungan ketiga, tidak ada satupun pengunjung yang berani melakukan penawaran. Itu karena harga sumber daya tersebut benar-benar di luar batas kewajaran. Baik, item keempat di sesi ketiga ini dimenangkan oleh tuan muda dari kamar nomor 9. Sekali lagi, selamat, ucap Hong Tianmi, menangkupkan tangannya dengan hormat. Suasana di dalam ruangan itu begitu riuh. Tindakan Long Chen yang selalu melakukan penawaran dengan harga tinggi dalam lelang itu, kini menjadi perbincangan semua orang. Terutama para pengunjung yang menjadikan persaingan Long Chen sebagai taruhan. Pada saat semua orang membicarakan tindakan Long Chen, Hong Dou di dalam ruangannya tampak begitu tenang. 110 juta untuk 3 item, itu bukanlah jumlah yang sedikit, tapi itu juga bukanlah hal yang sulit baginya, ucap Hong Dou tersenyum kecut. Maksud Nona? Tanya tetua yang ada di belakangnya. Tetua, apel emas itu adalah milik mereka. Dan item terakhir ini, juga miliknya, ucap Hong Dou pelan. Benarkah? Dengan tatapan tidak percaya. Benar. Sebelumnya saat kami sedang melakukan transaksi, tetua belum datang. Hong Dou menjelaskan. Apakah Nona tahu dari klan mana tuan muda ini berasal? Dengan wajah serius. Klan Na, jawab Hong Dou. Nona, aku yakin dia pasti sedang menyamar dan menggunakan identitas orang lain, dengan wajah serius. Aku juga meyakini hal itu, ucap Hong Dou. Di atas panggung, lelang item kelima akan segera dimulai. Dengan naiknya seorang gadis pelayan yang membawakan giok putih di atas nampan ke atas panggung. Item terakhir, ucap Hong Tianmi sambil membuka tutup kotak itu, yang membuat tempat itu menjadi gempar. Buah bodi. Ini buah bodi, ucap para pengunjung itu dengan tercengang. Setelah hilang selama ribuan tahun, akhirnya buah ini muncul kembali, ucap para tetua yang berada di dalam ruangan khusus berbicara. Kemunculan buah bodi di sesi terakhir itu, membuat tempat lelang tersebut menjadi tegang, bahkan membuat sosok pria paruh baya yang berada di kamar nomor 13, keluar dari dalam ruangan. Tuan kota, itu tuan kota, ucap semua orang tercengang. Hormat pada Yang Mulia Yingsu, ucap Hong Tianmi sambil memberi hormat, yang diikuti oleh semua orang. Nona Hong Tianmi, sangat tidak adil jika kelima buah ini dilelang secara bersamaan. Aku yakin semua orang yang ada di tempat ini juga menginginkannya. Mohon untuk membagi kelima buah bodi itu dalam 5 sesi. Dan aku ingin sesi pertama itu menjadi bagianku, ucapnya, yang langsung disetujui oleh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Baik Yang Mulia, ucap Hong Tianmi dengan hormat, sambil bersikap tenang. Lalu memanggil pelayan untuk membagikan kelima buah bodi tersebut ke dalam 5 kotak giok yang berbeda. Di dalam ruangan, King Ruo benar-benar tidak menyangka jika buah tersebut adalah buah yang sangat langka bahkan sangat diminati. Penguasa, ternyata selama aku terkubur di dalam danau emas klan Liu, ternyata buah bodi telah menghilang dari daratan ilahi, ucap Long Chen yang juga merasa heran. Sebelumnya Nona Hong Dou telah menjelaskan padaku bahwa buah ini adalah buah langka, namun aku tidak menyangka hal itu akan membuat gempar tempat ini. Ucap King Ruo tersenyum senang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.